Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah etika dan akhlak ingin mempresentasikan materi mengenai etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Nisa Ansori, MPM 2505. Saya Gibril Rima dengan MPM 2447. Dengan saya Habib Alfiansyah dengan MPM 249. Nah, apa itu etika berbangsa dan bernegara? Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam merujuk pada norma dan nilai dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama untuk mengatur interaksi sosial, politik, dan hukum dalam bermasyarakat. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama itu menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Yang kedua memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga menegakkan syariat Islam dalam sistem hukum. Yang keempat mencegah konflik melalui musyawarah. Selanjutnya ada konsep dalam etika berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertama itu ada keadilan atau adil. Yang kedua itu ada amanah atau kepercayaan. Yang ketiga itu syura atau yang biasa disebut sebagai musyawarah. Terus berikutnya ada ukhuwah wataniyah atau persaudaraan nasional, amal ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya adalah implementasi etika bangsa dan bernegara dalam Islam, yaitu tantangan globalisasi. Pertama ada toleransi dalam keberagaman, pengakuan pluralitas. Ada good governance, pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang ketiga ada kebijakan sosial yang berkeadilan, mengintegrasikan zakat dan infak untuk memberantas kemiskinan. Yang terakhir ada penegakan hukum yang inklusif untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konstitusi negara. Selanjutnya itu adalah peran masyarakat dan individu. Ada beberapa nih peran masyarakat dan individu dalam yaitu pertama ada kontrol sosial atau muhasabah. Masyarakat berhak mengkritik kebijakan yang tidak adil sesuai prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Itu juga ada penjelasan dalam surat Quran surat Al-Imran ayat 110, di mana adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Lalu ada pendidikan karakter, di mana menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui keteladanan. Ketiga ada partisipasi aktif dalam pembangunan, yaitu kontribusi sesuai profesi dan integritas. Terakhir menjaga persatuan nasional, di mana menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama itu ada pluralisme, di mana pluralisme itu adalah mengolah keragaman agama dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya memerlukan pengelolaan yang bijak agar tidak terjadi konflik. Nah, kedua itu adalah korupsi, yang dimana merupakan musuh utama nih dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Prinsip amanah dalam Islam menuntut setiap individu dan pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya. Yang ketiga adalah pengaruh globalisasi, di mana membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, termasuk nilai-nilai individualistik dan mengutamakan kepentingan pribadi. Yang mengutamakan kepentingan pribadi, di mana Islam sendiri itu mengajarkan pentingnya kualitas atau saling menolong dan menjaga nilai-nilai moral. Yang terakhir adalah politik identitas dan polarisasi politik. Politik identitas yang mengandalkan agama untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan persatuan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mengolah perbedaan politik dan identitas. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, Pancasila sebagai refleksi nilai Islam. Nah,
Sila pertama yaitu mencerminkan prinsip tauhid dalam Islam, yaitu kepercayaan pada hanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila ini mengajarkan pentingnya menjalankan agama dengan penuh rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan prinsipnya yaitu al-adil dan isana atau kebaikan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan prinsip ini yaitu tujuannya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu bukti konkretnya yaitu ada zakat nasional yaitu Basnas yang mendukung sila kelima dalam Pancasila dengan distribusi zakat untuk pemberantasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan, etika berbangsa dan bernegara dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan harmonis. Tantangan modern itu memerlukan sinergi antara prinsip Islam dan kebijakan negara yang aktif. Selanjutnya yaitu saran dari kami yaitu memperkuat pendidikan ya. Yang pertama, memperkuat pendidikan akhlak berbasis agama dalam kurikulum. Yang kedua yaitu masyarakat harus aktif mengawasi kebijakan publik sesuai prinsip syura. Nah, yang ketiga yaitu ulama dan intelektual Islam perlu merumuskan etika kebangsaan yang kontekstual. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.